لنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Yang kami sayangi anak-anak kami, murid-murid SMP, SMA Abdul Rahman Islamic School, yang kami muliakan al-asatidz wal ustadzat, para guru, para hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jelas suaranya? Yang akhwat jelas? Yang akhwat jelas? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan di dalam keimanan, di dalam keislaman, sehingga kita bersama-sama tunduk dan patuh dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang terbesar. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terus mengukuhkan hati kita sehingga kita mengakhiri hidup kita dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa di saat kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah, maka di situ terdapat ketenangan, terdapat kebahagiaan, maka kita akan terjauh daripada unsur-unsur kesedihan, kekhawatiran dan ketakutan. Tapi dengan syarat harus ada keistiqomahan di dalam iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpegang teguh kepada, maksudnya yang mengatakan Tuhan kami itu Allah itu adalah orang-orang yang beriman, lalu berpegang teguh ke dalam keimanan mereka, maka mereka akan diberi kabar gembira, yaitu berupa surga, serta mereka akan dijauhkan dari rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa kesedihan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita seperti yang difirmankannya, yaitu orang-orang yang terus beriman dan istiqamah di dalam mempertahankan keimanannya. Kemudian bersolawat dan salam kita kirimkan, kita hadiahkan, kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan kita perbanyak solawat dan salam yang kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan akan senantiasa menghadirkan kebaikan demi kebaikan untuk kita. Lalu pada hari kiamat kelak kita bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikannya syafaat, yang itu adalah anugerah yang terbesar untuk kita di saat kita mencari pertolongan, di mana ketika itu umat-umat semuanya berbondong-bondong mencari pertolongan, maka kita pun yang rajin bersolawat kepada Rasulullah tentu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pertolongan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali bersama Nabi Yusuf alaihi salam, menapak tilasi perjalanan Nabi Yusuf serta mengkaji bagaimana kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada kedewasaan Nabi Yusuf, lalu berakhir Nabi Yusuf itu dipenjarakan. Motif dipenjaranya Nabi Yusuf adalah salah satunya karena Nabi Yusuf digoda oleh nyonya-nyonya ketika itu, oleh pembesar-pembesar perempuan ketika itu, yang kita katakanlah nyonya-nyonya besar ya. Lalu Nabi Yusuf pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa penjara itu lebih baik untuknya daripada ia berada di kalangan nyonya-nyonya tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Yusuf, dan akhirnya Yusuf pun mendekap di dalam penjara, yang ketika itu penyebab Nabi Yusuf di penjara itu agar Nabi Yusuf ini disalahkan oleh masyarakat ketika itu yang mengatakan bahwa Nabi Yusuflah yang bersalah, sebab mereka ingin menutup aib. Ketika itu nyonyanya itu
Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, ini adalah merupakan suatu aib yang besar di kementerian dan kerajaan. Lalu terpikirlah oleh pembesar-pembesar ketika itu untuk memenjarakan Yusuf dalam beberapa waktu. Tujuannya agar apa? Agar menutup aib tersebut, sehingga yang tampak di masyarakat yang salah itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi inilah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yusuf sebagai perlindungan Nabi Yusuf, sebagai perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Andai kata Nabi Yusuf itu tidak dipenjara, maka kesedihan demi kesedihan akan terus melanda Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Yusuf akan senantiasa digoda oleh perempuan-perempuan yang ada di kota itu. Maka Nabi Yusuf memilih menyendiri di penjara untuk menghindari daripada godaan-godaan tersebut yang akan membuat keresahan, yang akan membuat kesedihan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Yusuf pun mendekap di dalam penjara. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara, ternyata ia dibersamai oleh dua orang yang ketika itu mereka mendapat tuduhan oleh raja sehingga mereka dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Siapakah kedua orang tersebut? Dikatakan yang pertama itu adalah pelayan raja yang menyediakan minuman untuk raja, Dan yang kedua adalah orang yang menyediakan makanan untuk raja. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuklah bersama Yusuf ini ke dalam penjara itu dua orang. Yang pertama itu adalah orang yang bertugas melayani raja dengan menyuguhkan minuman-minuman. Yang kedua adalah orang yang melayani raja berupa menyediakan makanan, roti-rotian dan lain sebagainya. Dikatakan di dalam riwayat bahwa mereka itu mendapat kasus tuduhan mereka akan meracuni minuman dan makanan itu. Lalu mereka dipenjara atas motif tersebut. Ketika di dalam penjara, mereka mendapati Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau orang-orang soleh itu di mana-mana tetap pasti akan beribadah. Bahkan di tempat yang sempit pun akan senantiasa beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf terus beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lalu karena mereka sama dalam satu penjara, mereka pun berinteraksi, dan kedua orang ini mendapati Nabi Yusuf alaihissalam bertutur kata yang lemah lembut, jujur, dan memang betul-betul mereka itu terpana kepada Nabi Yusuf atas kebaikan-kebaikan yang tampak di dalam diri Nabi Yusuf. Kenapa tidak? Karena Nabi Yusuf telah diberi Allah Subhanahu wa taala berupa hikmah dan ilmu. Sehingga ketika itu suatu malam, kedua laki-laki yang masuk penjara bersama Yusuf ini, di dalam malam itu secara bersamaan mereka mengalami suatu mimpi sesuai dengan profesinya masing-masing. Dapat kita baca di dalam Al-Quran, qala ahaduhuma, satu di antara mereka itu yang berprofesi sebagai pelayan raja yang menyuguhkan minuman, inni a'siru khamra, ia berkata kepada Yusuf, aku bermimpi melihat batang-batang pohon kurma dan anggur mengeluarkan air yang segar, dan aku peras sehingga aku berikan kepada raja. Jadi dia bermimpi memeras anggur untuk dijadikan khamar, atau memeras batang dahan kurma dijadikan khamar sebagai minuman raja. Lalu yang kedua, wa qala al-akharu inni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Yang kedua itu bermimpi ia mendapati beberapa roti di atas kepalanya. Dikatakan bahwa ada 3 lapis roti berada di kepalanya, lalu dimakan oleh burung-burung yang
berparuh tajam, yaitu burung buas. Karena mereka percaya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena mereka melihat Yusuf adalah sebagai orang yang baik, orang yang mereka percayai, sehingga mereka menceritakan perihal mimpi mereka yang secara bersamaan itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Aftina, mereka minta ditakwilkan mimpi itu. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Qala la ya'tikuma ta'amun illa nabba'tukuma bita'wilih. Jangankan mimpi itu, makanan-makanan yang akan datang kepadamu, aku bisa meramalnya, menakwilkannya sebelum makanan itu datang kepadamu. Jadi mereka kan orang-orang di penjara tetap diberi makan, ya kan? Orang-orang yang dalam penjara tentu diberi makan. Nah, makanan itu sebelum datang kepada kamu, aku bisa menakwilkannya. Akan tetapi ulama tafsir ada mengatakan bahwa ini kiasan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam yang mengatakan bahwa makanan-makanan yang akan datang kepadamu bisa aku takwilkan sebelum sampai kepadamu. Mereka mengatakan ini adalah berupa kiasan. Kiasannya apa? Bahwa perihal mimpi tersebut akan disampaikan kepada mereka. Apakah itu maksudnya makanan yang mereka dapati adalah makanan yang baik ataupun makanan yang buruk? Maksudnya yang akan mereka alami kelak dari mimpi itu. Nabi Yusuf akan menakwilkan, akan meramalkan mimpi itu kepada mereka. Akan tetapi namanya seorang mubalik, Nabi itu tentu adalah profesinya sebagai mubalik, penyampai risalah, penyampai kebenaran, penyampai pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebagai perwakilan Allah di muka bumi untuk menyampaikan, untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Sebelum Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi itu, namanya seorang mubalik, tentu ia akan berdakwah terlebih dahulu. Nah, inilah kita harus tumbuhkan ke dalam diri kita jiwa untuk senantiasa menasihati. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu ajrun mithla fa'ilih, maka ia akan memperoleh kebaikan sesuai dengan orang yang mengerjakan daripada atas petunjuknya tersebut. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam ketika hendak menafsirkan mimpi tersebut, Nabi Yusuf berdakwah kepada mereka. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Penakwilan mimpi ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ajarkan kepadaku. Jadi Nabi Yusuf mampu menakwilkan mimpi, mampu menafsirkan mimpi itu berkat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunjukkan bahwa kelebihan-kelebihan yang ada pada kita semua, manusia semuanya memiliki kelebihan, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kelebihan-kelebihan kita, jangan kita sombong. Semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yusuf ketika hendak menakwilkan itu, yang menampakkan sifat ketawaduannya, sifat rendah hatinya. Ia katakan bahwa kelebihan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Nabi Yusuf mengemukakan bahwa ia menganut agamanya bapak-bapaknya, moyangnya. Siapa moyangnya Nabi Yusuf alaihissalam? Wat inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan orang-orang yang ketika itu tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang kafir, dan mereka di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang rugi. Wattaba'tu millata abai, sementara aku tetap berada pada posisiku sebagai seorang nabi yang mengikuti ajaran moyangku. Siapa moyangnya Nabi Yusuf alaihissalam? Ibrahim, kemudian Ishak dan Yakub. Jadi Nabi Yusuf itu anaknya Yakub, kemudian kakeknya bernama Ishak, lalu moyangnya bernama Ibrahim. Sebagai seorang nabi, ya mengikuti ajaran-ajaran moyangnya. Maka lana an nusyrika billahi min syai', dan kita, lalu dia menasihati kedua orang tersebut, kita tidak layaklah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tak pantas kita menyekutukan Allah, tak pantas kita menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Nah, begitu ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Yakub, ajaran Nabi Ishak, sampai seluruh Nabi. Seluruh Nabi ajaran utamanya adalah untuk menyampaikan dakwah
tauhid, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu. Akan tetapi kebanyakan manusia ingkar kepada Allah dan mempersekutukan Allah serta tidak mau bersyukur atas hidayah yang luar biasa tersebut. Itu kan hidayah. Di saat kita menyembah Allah yang Maha Satu, kita hanya menyembah Allah semata, itu adalah merupakan hidayah terbesar untuk kita. Setelah itu Nabi Yusuf terus menasihati kedua orang tersebut. Ya sahibais. Jadi Nabi Yusuf itu telah memanggil mereka sebagai teman sejawat. Sahib itu adalah teman sejawat. Wahai kedua temanku, arbab mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Nah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka sembah itu, apakah itu lebih baik daripada Allah yang Maha Satu? Berkutikkah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah yang banyak itu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Yusuf mengajak mereka berlogika. Apa logikanya? Dia bilang bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah mereka, patung-patung yang mereka sembah itu adalah merupakan patung-patung yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka namai sendiri, yang mereka gelar sendiri sebagai Tuhan mereka, yang patung-patung tersebut, sesembahan-sesembahan mereka tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena yang menyembah menciptakan yang akan disembah. Jadi mana yang lebih berkuasa? Pasti yang menyembah. Kenapa? Karena yang menyembahlah yang menciptakan yang disembahnya itu. Maka Nabi Yusuf mengajak mereka berlogika. Apakah pantas Tuhan-Tuhan yang kamu buat namanya sendiri, yang kamu ciptakan sendiri, itu kamu sembah, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segalanya? Dan bahkan kita semua ini adalah dicipta Allah Subhanahu wa taala, maka tak selayaknya bagi kita untuk menyembah kepada selainnya, apalagi menyembah terhadap apa yang kita ciptakan sendiri, maka sangat tidak layak. Maka Nabi Yusuf mengajak mereka bertauhid, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, karena itu adalah agama yang lurus dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang lurus itu adalah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata tanpa mempersekutukannya. Jadi begini, kalau orang yang baik itu senantiasa menanamkan prinsip di dalam dirinya untuk senantiasa menebarkan kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tak ada perkataan yang lebih baik kecuali mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perkataan yang lebih sempurna kecuali di saat kita mengajak untuk menyembah Allah, untuk berbuat baik, untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itulah barulah Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi mereka. Setelah dinasihati, setelah diberi pengajaran, setelah diberi hikmah, lalu disitulah Nabi Yusuf mengeluarkan kelebihannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa bisa menafsirkan mimpi. Ya sahibai sijni, wahai kedua sejawatku yang di penjara ini, adapun salah satu di antara kamu berdua yang bermimpi memeras khamar, memeras minuman untuk raja tersebut, kelak ia akan menjadi kembali sebagai pelayan raja, sebagai pelayan raja untuk menyuguhkan minum kepada raja. Sedangkan yang satu lagi, yang kepalanya terdapat berlapis roti, lalu roti tersebut dimakan oleh burung yang berparuh tajam, yaitu burung buas, maka ia akan dihukum mati. Lalu sebagian kepalanya ketika itu dimakan oleh burung-burung. Qudiyal amr, maka keputusan telah ditetapkan. Nah, ketika itu, ketika sudah ditakwilkan mimpi itu, ditafsirkan mimpi itu kepada mereka, mereka mengatakan kami tidak bermimpi. Di dalam tafsir mereka memungkiri mimpi mereka, akan tetapi ketetapan sudah ditentukan. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mimpi itu ibarat seperti burung yang terbang ke sana kemari. Selagi belum ditakwilkan, maka dia akan masih mengawang-awang ke sana kemari. Tetapi kalau sudah ditakwilkan, maka mimpi itu akan menjadi kenyataan. Mereka mengingkari. Setelah mimpi mereka itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam,
mereka memungkiri, kami tak bermimpi itu ya Yusuf, kami tidak bermimpi itu. Akan tapi qudiyal amr, ketetapan sudah telah jatuh kepada mereka. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam pun setelah berbincang-bincang terhadap penafsiran mimpi tersebut, ia berpesan kepada orang yang akan selamat daripada hukum tersebut, yaitu orang yang kembali menjadi pelayan raja. Untuk apa? Untuk agar diceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam kepada pembesar-pembesar di kerajaan tersebut, agar Nabi Yusuf itu diceritakan keadaannya. Maksudnya Nabi Yusuf adalah orang yang tidak bersalah, Nabi Yusuf adalah orang yang senantiasa berpikiran lurus dan baik. Akan tetapi setelah mimpi tersebut menjadi kenyataan, ternyata orang yang selamat, orang yang keluar penjara tadi, yang menjadi pelayan raja tadi, lupa. Diakibatkan apa? Dilupakan oleh syaitan, sehingga ia lupa pesan Nabi Yusuf, sehingga bahkan ia pun lupa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah ciri-ciri manusia. Kalau udah senang, lupa terhadap kesusahan. Dulu susah bersama, tapi kalau udah senang, lupa. Nah, itu sifat tabiat manusia. Kawan Nabi Yusuf begitu, udah senang dia lupa kepada kawannya yang masih di penjara, sehingga Nabi Yusuf pun falabitha fi sijni bid'a sinin, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam pun mendekam di dalam penjara itu selama beberapa tahun. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf itu setelah temannya itu keluar, menetap dalam penjara itu selama 5 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Pokoknya di bawah 10 tahun. Dalam tafsir seperti itu dikatakan. Sehingga pada suatu ketika, pada suatu malam, setelah berlalu lama, seorang raja bermimpi. Apa mimpi raja itu? Ia bermimpi bahwa ia melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan ada 7 ekor sapi yang kurus. Lalu 7 ekor sapi yang kurus tersebut menerkam 7 ekor sapi yang gemuk. Setelah itu raja itu melihat juga di dalam mimpinya ada 7 tangkai yang segar, maksudnya 7 tangkai gandum, 7 tangkai gandum yang segar, dan melihat 7 tangkai gandum yang kering. Lalu ini kan adalah merupakan mimpi yang aneh. Dan di dalam tafsir disebutkan bahwa mimpi tersebut menghampiri raja itu berkali-kali, tidak sekali, berkali-kali. Setiap tidur mimpi itu, setiap tidur mimpi itu. Mimpi yang pertama ditutupi, mimpi yang kedua sang raja tidak mau menceritakan, yang ketiga tetap masih ditutupi. Akhirnya tak tahan raja itu, risau dengan mimpi tersebut. Akhirnya panggillah ke pemuka-pemuka kerajaan ketika itu. Diceritakan mimpinya bahwa ia bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan melihat tangkai gandum yang segar, dan melihat 7 tangkai gandum yang kering. Siapakah yang bisa menakwilkan mimpi ini? Lalu kata pemuka-pemuka kerajaan ketika itu bahwa, wahai raja, ini hanyalah mimpi kosong, hanya batas bunga tidur, tak usah percaya. Dan kalaupun raja ingin kami menakwilkan, kami adalah bukan orang yang pandai menakwilkan mimpi. Akhirnya tabir hijab yang ditutupi syaitan kepada orang yang keluar dari penjara tadi, yang selamat tadi, yang telah menjadi pelayan raja sebagai penyuguh minuman tadi, teringat, alangkah ternyata aku telah melupakan sahabatku yang telah lama di dalam penjara, sahabatku Yusuf. Baru teringat dia ketika disebutkan mimpi tadi. Maka ia berkata kepada pemuka-pemuka tersebut, aku akan membawa orang yang bisa mengartikan mimpi ini. Sehingga ia pun pergi ke dalam penjara menemui Yusuf dengan sebutan ayyuhas siddiq, rasa maafnya, rasa bersalahnya kepada Nabi Yusuf yang telah dilupakannya beberapa lama. Namanya manusia kan, kalau udah senang lupa kawan susahnya. Maka jangan kita jadi seperti itu. Kalau kita senang, ingat kawan kita yang susah bersama, kita ingat, jangan pernah kita lupakan. Lalu ia
panggil Yusuf, ayuhas siddiq, wahai Yusuf yang benar, yang tak pernah berdusta. Kenapa? Karena ia telah mengalami penafsiran mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Penafsiran yang ditakwilkan oleh Yusuf terhadap mimpi mereka ternyata menjadi kenyataan. Ia berkata, coba tafsirkan mimpi ini. Ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada 7 tangkai gandum yang segar dan 7 tangkai yang kering. Tafsirkanlah agar mereka tahu kebenarannya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam tanpa minta pamrih, tanpa minta balasan, memberikan solusi terhadap mimpi tersebut. Bukan semerta-merta menakwilkan mimpi, bukan semerta-merta hanya menafsirkan mimpi, akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan kebaikannya ia memberi solusi sekaligus di dalam penafsiran mimpinya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Wahai sahabatku, kalian menanamlah seperti biasa selama 7 tahun. Bertanilah selama 7 tahun seperti biasa, dan setelah musim panen maka jangan dipisahkan gandum tersebut dari tangkainya. Biarkan gandum tersebut berada di tangkainya seperti ia dipetik. Jikalaupun mau ditanggalkan gandum tersebut dari tangkainya, tanggallah hanya sekedarnya sebatas untuk dimakan. Dan setelah itu akan datang kepada kamu musim paceklik, musim kekeringan, musim kemarau, yang ketika itu tidak akan ada tumbuhan kemarau panjang. Maka dari tanaman-tanaman yang disimpan 7 tahun yang telah ditanikan itu akan menjadi bekal selama 7 tahun pada masa paceklik tadi. Nah, setelah itu maka akan datang musim hujan kembali, tumbuhan-tumbuhan akan segar kembali, buah-buahan akan kembali, lalu anggur-anggur akan berbuah, lalu kamu bisa memerasnya sebagai minuman. Maka disampaikanlah mimpi ini, takwil mimpi ini kepada sang raja. Dan sang raja pun terheran dengan takwilan ini, lalu ingin mendengarnya sendiri dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ia panggil Nabi Yusuf, ia suruh utusan untuk memanggil Nabi Yusuf agar keluar dari penjara dan menceritakan secara langsung penafsiran mimpi ini. Akan tetapi Yusuf tidak mau keluar dari penjara dengan nama yang ternodai. Kenapa? Karena selama ini Nabi Yusuf itu masuk penjara, di mata masyarakat namanya tidak baik, namanya telah ternodai sebagai seorang yang telah menggoda istri Al-Aziz. Maka Nabi Yusuf berpesan kepada pesuruh tersebut, kembalilah kepada tuanmu, kembali kepada raja. Coba tanyakan bagaimana keadaan wanita-wanita yang ketika itu, yang pada hari yang berlalu, pada waktu yang telah lalu itu memotong tangannya masing-masing. Lalu pesuruh tersebut, utusan raja tersebut menyampaikan pesan itu kepada raja. Lalu raja pun memanggil wanita-wanita yang ketika itu memotong tangannya, dan dikatakan bahwa tangan tersebut masih ada bekas lukanya. Telah bertahun-tahun lamanya tangan tersebut masih ada luka, bekas luka daripada potongan yang ketika mereka itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam tidak sadar mereka memotong tangan mereka sendiri. Lalu setelah itu, qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi. Apa pendapat kalian tentang kalian memotong tangan kalian di saat kalian menggoda Yusuf? Kata raja kepada nyonya-nyonya tadi. Kan dah jadi nyonya kan? Lalu mereka membuat pengakuan bahwa hasya lillah, mereka memuji Allah, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala, ma alimna alaihi min su', kami sebenarnya tidak pernah melihat sedikit pun keburukan di dalam diri Yusuf. Kamilah yang menggoda Yusuf itu. Yusuf tidak bersalah. Akhirnya mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka menyesali perbuatan mereka. Merekalah yang menggoda Yusuf. Lalu datanglah istri Al-Aziz, Sabah Zulaikha, mengakui juga bahwa al-ana hashasul haq, dan sekarang
nampaklah kebenaran. Inilah kebenarannya yang aslinya.